Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pulau Laut Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu wawasi mengenai manajemen stres di masa pandemik. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Epidemi coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019. Dan dengan cepat berkembang dan menyebar. Kasus coronavirus telah dilaporkan 2019 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan masuknya virus corona di Indonesia, membuat pemerintah mengeluarkan aturan dari keharusan mencuci tangan, etika batuk dan bersin, belajar dari rumah, kerja dari rumah, serta social distancing. Pada saat seperti ini, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, karena jika kita mengalami stres maka akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita. Dan kita juga perlu tahu apa itu stres. Stres adalah suatu kondisi yang dialami seseorang secara non-spesifik, meliputi keadaan yang mengancam seseorang baik secara fisik maupun psikik. Gejala fisiknya yaitu makan tidak teratur, sakit kepala, nafsu makan menurun, mudah lelah atau kehilangan daya energi, otot dan urat tegang pada leher dan bahu, sakit perut, telapak tangan berkeringat dan jantung berdebar. Gejala psikiknya yaitu daya energi nurun atau mudah lupa, produktivitas kerja menurun, sering merasa jenuh, gelisah, sengap, frustasi, mudah marah, dan mudah tersinggung. Nah, bagaimana cara memanajemen stres selama masa pandemi ini? Pertama, membatasi bacaan maupun tontonan karena banyak informasi yang berlebihan sehingga membuat diri kita bisa panik. Carilah informasi yang terpercaya seperti WHO, Kemenkes, VDF, dan lain sebagainya. Kedua, melakukan gaya hidup sehat seperti olahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. 3. Melakukan hobi yang menyenangkan seperti memasak, membaca, bermusik, dan sebagainya. Identifikasi gejala stres, misalnya nyeri kikip, berat badan naik, sakit kepala, perubahan suasana hati dan kurang tidur adalah sinyal telah mengalami stres. Identifikasi gejala ini akan membantu mengetahui kapan saatnya mempraktekkan beberapa strategi untuk menurunkan stres. Pertama, mencari pemicunya. Jika bekerja dari rumah atau menonton berita dan merasa lemas, jengkel, atau mengalami sakit kepala atau leher, maka segera berdiri dan berhenti sejenak. Jalan-jalan, mendengarkan musik, atau pergi ke tempat yang tenang dapat membantu mengatur ulang kondisi mental dan kembali bekerja. Kedua, menjadwalkan ulang kegiatan sehari-hari. Dengan beristirahat yang cukup dari pekerjaan menonton atau membaca berita dan bersosial media, luangkan waktu untuk mengobrol atau bersosialisasi bersama sahabat atau orang terdekat. Ketiga, menghabiskan waktu untuk mencari kegiatan yang baru atau melakukan hobi, seperti mempertimbangkan coba resep baru, membersihkan rumah, atau berpartisipasi dalam latihan online untuk mengurangi stres dan membantu merasa lebih senang. Keempat, pernapasan relaksasi selama 20 hingga 30 menit setiap hari untuk mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan kondisi ketenangan. Kelima, tetap aktif dan temukan kegiatan hiburan yang disukai. Berolahraga dapat meningkatkan kestabilan secara keseluruhan serta cara yang bagus untuk memenangi stres. Dan yang paling penting yaitu be happy, karena ketika kita bahagia, maka kita akan terhindar dari stres. Dan imunitas hidup kita semakin meningkat sehingga kita tidak mudah terserang COVID-19. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.